itu saya masih ngelihat. Jadi di depan rumah itu, jadi pada saat mereka perang, mereka bisa musuhnya itu kepala ditancapkan depan rumah. Saya yang mentalnya kuat begitu, akhirnya nggak tahan. Karena apa? Di depan rumah itu ada kepala terpancang dengan baunya yang seperti itu ya. Comber selokan itu ngalir merah. Dan yang parah lagi, saya ngeliat dengan mata kepala sendiri, teman saya si A, istrinya sendiri anaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai, dan kali ini saya didampingi oleh co-host teman lama. Tapi teman-teman juga sudah dampingin terus. Nggak usah lama-lama. Coba nikah udah kenal dekat nih, udah sering ngobrol juga dan tidak asing lagi di layar obrolan santai, kliwonan dan macam-macam. Mbak Noven. Halo Sobat Javanika. Salam rahayu. Salam rahayu juga Mbak. Oh, ngomong-ngomong hari ini kita ditemani sosok legendaris. Kok sosok? Tokoh legendaris. Maaf. Sosok. Mungkin ini ya, orang-orang angkatan Om Hao dan angkatanku itu pasti sudah sangat melekat di ingatan. Iya, bahkan masih sampai hari ini Mbak programnya di salah satu TV terkemuka di Indonesia. Sekali. Dan yang saya suka itu kalau nonton beliau ini ngikutin ya dulu tuh petualangannya itu ke seluruh Indonesia. Benar-benar jelajah Nusantara, dan terkadang kuliner-kuliner masak-masak itu outdoor, open air. Pasti teman-teman udah tahu semua, dan ini kayaknya lintas generasi semuanya deh Mbak. Ya, mungkin sekarang jarang nonton TV ya orang-orang. Ya, boleh dibilang senior dari seniornya kita ini. Betul sekali. Kita belum pernah loh masak-masak di hutan ini. Kita masak-masak di tempat penelusuran Om. Boleh, kapan-kapan ya. Oke, langsung saja kita perkenalkan Mas Heru Gundul. Openingnya gimana Mas kalau dijejak di Gundul? Orang ada opening kok. Langsung. Iya, langsungan, kita nggak punya opening. Kecuali kalau di YouTube channel saya. Sendiri ya, beda ya. Beda. Oke. Mas Gundul sehat? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Selalu sehat. Ya, kegiatannya apa nih? Masih berpetualang? Puji Tuhan ini tadi saya baru pulang dari Banjarnegara, Wonosobo. Banjarnegara dan Wonosobo, baru nyampe tadi jam 12:30. Oh, 12:30 ini tadi Mas? Siang, ya. Iya. Langsungan ke sini. Karena kemarin kita masak-masak di alam, ada beberapa warga Banjar yang nggak percaya. Masa sih Gundul itu masak beneran? Akhirnya kita buktiin, kita masak daun cakra cikri. Apa itu? Daun cakra cikri itu tumbuhannya sering, kalau yang di kampung-kampung biasanya dia tumbuh di kuburan, terus di pembatas, kebun-kebun, tapi di liaran di hutan banyak. Dan itu tanaman liar yang khasiatnya banyak banget. Dan orang jarang yang tahu kalau itu bisa dimakan. Iya. Kalau basicnya Mas Heru sendiri itu koki atau apa Mas? Basic saya petualang. Oh iya. Jadi saya murni pure petualang. Jadi masak-masak yang ada kenapa banyaknya di alam, banyak di karena saya petualang. Jadi petualang yang masak. Awalnya dulu produser saya juga, karena ide ini muncul dari saya kan. Masak, kamu petualang kok masak? Malu-maluin. Jangan salah bos. Jadi yang namanya berpetualang itu nggak cuma keluar masuk hutan, naik gunung, terus masuk gua dan lain sebagainya, tetapi mendapatkan sesuatu yang baru itu adalah suatu petualangan. Betul. Nah makanya saya canangkan, oke bos, kita main petualang 1000 dapur. Petualangan 1000 dapur. Jadi awalnya dari dapur warga, masakan-masakan tradisional, kemudian ya katam. Selesai dari Sabang Merauke, masakan-masakan daerah sudah kita mainkan semua. Akhirnya kemampuan survival saya yang saya keluarkan. Masakan-masakan apa yang ada di alam. Akhirnya sekarang juga berkembang apa yang ada di alam, kita kembangkan menjadi masakan inovasi, masakan-masakan yang kekinian. Gitu. Wah, jadi ini ya, dari ilmu-ilmu dan pengalaman ditemukan dari Sabang sampai Merauke itu terus
diterapkan dan dikembangkan juga. Aplikasikan di keseharian. Menarik banget sih. Gimana Om? Iya. Banyak yang mau tak tanya ini. Iya benar. Karena selama ini kan nonton ya, bahkan waktu itu sempat nonton Jejak Si Gundul itu yang kaki 1000 itu loh Mbak, luwing itu loh Mbak, yang dibikin kan ya Mas ya. Kita masak apapun. Jadi kaki 1000 atau luwing itu kalau tahu cara masaknya, tahu ngolahnya, itu enak. Rasanya kayak udang bakar. Wah. Iya. Tapi kalau nggak tahu cara ngolahnya, ada cairan yang tajam yang dikeluarkan itu sebagai pertahanannya. Makanya pengolahannya ada direbus dulu. Direbus dulu supaya cairannya itu keluar, baru tinggal dibakar. Kecuali kalau kita di alam, itu bisa langsung dibakar langsung, tapi bakar kering. Oh, bakar kering, jadi kriuk. Iya. Crunchy. Nyam-nyam. Pakai nasi hangat enak. Rasanya kayak udang. Oh iya. Gitu. Gurihnya itu kayak udang. Nyari ya habis ini bikin. Kalau pengen udang terus lagi tanggal tua kita cari luwing. Kelabang itu juga rasanya lebih gurih dari udang. Oh iya. Kelabang. Itu beracun nggak Mas kalau misal dimasak? Sekarang ini, apapun jenis larutan, racun dan lain sebagainya, pada saat dia dipanaskan di atas suhu 80 derajat, itu dia akan terurai itu. Akan keluar sendirinya ya? Enggak, terurai. Mas. Oh, terurai? Menguap? Jadi senyawa kimianya itu akan terpecah. Oh. Sehingga tidak berbahaya lagi. Netral? Netral. Keren banget. Gitu. Ini ilmunya didapatkan dari alam juga. Iya. Nah ini ngomong-ngomong nih, Gundu Poin nih. Karena banyak banget tempat ini Mbak, Sabang sampai Merauke Mas. Iya. Yang mungkin ada kisah-kisah. Kisah mistisnya kisah atau misteri. paling menarik dulu deh. Luar Jawa deh, bilang ya. Boleh. Di Jawa. Di daerah mana Mas? Banyak banget sih tempat yang menarik, banyak banget tempat yang punya mistik. Cuman kalau untuk masalah gaib, masalah mistik, Kalimantan itu wow. Oh, tepatnya Kalimantan mana Mas? Seluruh Kalimantan semua, wow. Hampir semua ya, Mas? Cuman saya lama di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oke, itu waktu itu lamanya tuh karena memang ada acara atau syuting di sana atau gimana tuh Mas? Nggak, jadi itu sebelum saya membuat program Jejak Si Gundul. Jadi waktu itu tahun 97-98 saya terinspirasi pengen latihan survival aja sih. Karena saya dulu juga dibilang waktu SMA saya pencinta alam, ya enggak juga, saya cuma pura-pura pencinta alam. Purpala. Waktu kuliah juga saya tidak gabung dengan Mapala, tapi saya banyak ngisi materi, banyak ikut kegiatan-kegiatan di Mapala. Karena saya juga pramuka, saya juga aktif di PMI. Nah, di situ kenapa setiap kita latihan survival itu kok seperti ada yang kurang? Karena apa? Yang ada bukan latihan survival, tapi latihan masak di alam. Karena peralatan dibawa. Benar-benar. Itu tinggal nyari bahan yang sekitarnya, dan itu pun istilahnya nggak wajib dimakan, asal kelihatan makan udah. Dan itu pun biasanya cuma sehari 2 hari, nggak afdol sih. Ya, Akhirnya saya berpikiran dari situ dan terinspirasi oleh waktu itu di tahun 80-an akhir kalau nggak salah, itu ada kecelakaan pesawat di Sulawesi ya, di Pegunungan Tinombala kalau nggak salah. Airlines itu kecelakaan di sana, jatuh. Dan waktu tim SAR melakukan pencarian, itu ada beberapa orang yang selamat sebenarnya dari kecelakaan itu. Mereka sudah berjalan jauh dari lokasi, waktu itu 3 atau 4 orang, saya lupa ingat itu. Terus dia diketemukan akhirnya meninggal setelah jauh dari pesawat itu. Nah, indikasinya dia sebenarnya selamat dari kecelakaan, tetapi dia tidak survive dengan kondisi alam. Jadi dia tidak gimana caranya makan istilahnya, bagaimana caranya dia hidup mengantisipasi kondisi seperti yang ada, akhirnya meninggal. Nah dari situlah, oh ternyata pada saat kita jadi survivor, pada saat kita mengalami kecelakaan dan kita untuk bertahan hidup di alam, itu kita nggak bisa milih. Saya bawa golok
saya bawa korek buat api nggak bisa. Jadi pada saat kita lost kontak, pada saat kita hilang, benar-benar itu nggak terencana kan. Betul. Nah makanya saya mencoba latihan survival itu di hutan Kalimantan, hutan yang notabene waktu itu masih hutan banget dan masih banyak yang bisa dieksplor dan ternyata memang supermarket. Jadi banyak vegetasi yang bisa kita mainkan di sana. Dan akhirnya saya berlatih beberapa tahap. Tahap pertama 1 bulan tanpa bawa apa-apa. Kosongan. Kemudian lolos, kemudian saya bermasyarakat, kemudian tahap 2 itu saya lakukan 2 bulan. Lolos, survive, saya masih hidup. Bermasyarakat lagi supaya nggak gila. Betul. Terus tahap ketiga 4 bulan masih survive dan tahap terakhir 6 bulan. Karena kalau kelamaan ntar saya dibuatin KTP. Oh benar sih. Oh, tapi berarti selama 6 bulan itu tuh ada keluar masuknya dari area hutannya ya Mas? 6 bulan full di hutan. Oh 6 bulan. 6 bulan full. Oke. Jadi kalau di total sebenarnya setahun lebih kan. Dari 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, baru terakhir 6 bulan. Oh 6 bulan itu total ya yang terakhir ya? Ya total 6 bulan, terakhir 6 bulan itu benar-benar di hutan tanpa keluar. Wah, apa aja itu ngomong emeng ya Om. Ditunggu-tunggu nih. Secara awam ya, Iya. kita kan sering mendengar tuh mitos-mitos di Kalimantan tuh kayak gini. Terus ada sosok kuyang yang legendaris itu juga. Nah sebelum kita bahas ke sosok hantunya ya, kalau pantangannya di sana tuh emang sekental itu ya Mas? Kalimantan itu dia masih kuat dengan adat istiadat dan pantangan-pantangan itu ada. Jadi ada yang nyebutnya kepunan, Ya. ada yang nyebutnya kapohonan. Tapi sama itu? Sama itu. Jadi itu cuma istilah bahasa dari kalau Kalimantan Tengah tuh kepohonan. Kemudian kalau Kalimantan Barat, Kalimantan Timur kepunan. Kepunan Kalimantan Selatan kepunan. Jadi istilahnya itu sama sebenarnya. Jadi itu pantangan yang nggak boleh dilanggar. Jadi contohnya kalau kita di Suguin, itu kita harus nyicip sedikit, kalau kepunan. Dan itu kalau mentalnya nggak kuat banget, itu dilanggar, ya pasti terjadi sesuatu. Oke. Gitu. Jadi entah istilahnya kita jalan nggak tahu ada apa-apa, nyandung, jatuh, berdarah atau tangan patah dan lain sebagainya. Gitu. Tapi kalau mental kita kuat, yakin nggak apa-apa. Kalau Mas Guru sendiri udah pernah ngalamin belum kepunannya itu? Kalau saya jujur, saya dengan pantangan-pantangan itu saya tabrak. Wah. Karena roh yang di dalam saya lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Itu hakikat manusia. Iya, betul sih. Jadi saya tidak mau ada di bawah aturan-aturan gaib atau aturan-aturan yang ada. Gitu. Berarti bisa disimpulkan kalau Mas Budo sendiri belum pernah ya dapat ibarat getah kampunannya itu? Saya nggak mau. Jadi larangan-larangan itu sebenarnya bukan mitos, tapi itu mengikat hidup kita. Kalau kita percaya atau kita ragu aja, itu kita kena. Tapi kalau kita yakin dengan buat nggak akan kena. Karena itu berkaitan dengan permainan jiwa dan permainan roh. Oke. Gitu. Ya. Nah, kalau menurut Om Hao nih Om, untuk larangan-larangan yang ada di Kalimantan atau mungkin di tempat lain juga ya, kalau dari pengalaman Mas Guru sendiri kan, beliau puji Tuhan tidak pernah mengalami itu karena yakin nih niat dulu memang kayak aku nggak ingin terikat dengan itu dan ya tidak akan membiarkan dirinya untuk kena itu gitu loh. Kalau dari Om Hao sendiri terkait larangan-larangan itu, apakah ada campur tangan yang tidak kasat mata untuk mewujudkan tulah dari larangan tersebut, dan kalaupun iya, itu bagaimana atau apa yang terjadi dengan aturan itu ataupun entitas yang campur tangan ketika mereka menemui orang-orang seperti Mas Gundul? Ya tentunya pertama memang sugesti itu sangat berpengaruh menurut saya gitu, karena sesuatu hal kayak santet juga ya itu. Jadi kalau kita dalam hal ini, kalau kita terlalu ini nanti jadi masuk Mbak, terlalu yakin dan mempercaya itu.
Karena kaitannya sama imunitas sebenarnya kalau medis ya, karena jadi overthinking. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya jika keyakinan itu masih goyah ataupun itu tidak mantap, sugesti akan gampang. Jadi self talk. Itu yang kedua. Yang ketiga yang penting kita sesuai dengan diri kita, tidak mematuhi tapi menghormati gitu. Karena tentunya setiap adat istiadat atau suatu tempat itu berbeda, tapi kita menghormati saja. Gitu. Kita hormati, kita jaga bersama. Kalau kaitannya dengan entitas astral ataupun enggak itu kan kaitannya sama hukum semesta. Kalaupun kita datang dengan tujuan baik, ya akan terima yang baik dan sebaliknya, gitu. Karena amannya seperti itu. Karena gini Mbak, kalau kemudian kita sudah takut duluan, sesuatu hal yang seharusnya tidak kita lakukan justru malah kita lakukan. Karena saking hati-hatinya, gitu. Yang penting yakin jalan gitu. Gitu sih. Kalau saya juga sepakat gitu. Dan semisal ada kaitan dengan entitas astral atau tidak, itu kan tergantung pikiran kita dulu. Kalau pikiran kita yakin, kemudian kita saling menghormati, insya Allah nggak ada apa-apa. Mereka pun tahu gitu, akan membaca kita seperti apa. Dan ini bisa dipakai di mana saja, di tanah manapun, negara manapun bisa dipakai. Berkata itu paspor kita yang bisa dipakai di seluruh mana-mana gitu. Itu sih. Dengan entitas ya, ibarat kata ginilah kasarannya. Saya ke rumah Mbak Noven gitu, dengan tujuan saya tidak takut dalam artian misal Mbak Noven punya guguk gitu ya asal saya biasa aja juga nggak digigit. Tapi misal saya di situ tujuannya nggak baik, mau mukul ya saya digigit. Oh iya benar. Kasarannya gitu. Nggak usah mau mukul, datang dengan takut. Oh iya kan ini baca ke kita. Takut, itu pasti diserang. Oke. Berarti tetap kuncinya harus tetap dulu ya. Karena kan gampang kebaca, kita itu ibarat kata gini aja. Walaupun kita senang santai, tapi kita takut keluar loh Mbak. Aromanya gitu. Jadi auranya itu keluar. Jadi kita kalau ngomong tentang kehidupan ini, kita nggak bisa lepas cuman tentang wadak toh atau jasmani toh. Tapi kejiwaan juga iya. Spiritual juga iya. Karena itu satu kesatuan. Roh, jiwa, dan tubuh itu satu kesatuan. Benar. Jadi pada saat kita takut, itu kita memancarkan aura yang negatif. Jadi itu dibaca oleh alam itu aura permusuhan. Iya. Oh, iya. Gitu. Jadi akan ada ibaratnya tandingan yang ini ya. Tapi pada saat kita tenang, kita santai, aura yang kita pancarkan itu aura positif. Aura yang menyejukkan. Betul. Itu sih sebenarnya. Jadi belajar menjadi manusia yang petak dan tidak gerusa-gerusu ya. Oke. Tapi kalau dari temennya Mas Gundul sendiri, ada nggak yang pernah mengalami kepunan itu? Banyak. Mereka mencoba untuk ikut saya. Gundul nggak apa-apa kok. Tapi mereka pegang itu, mereka pernah percaya itu, dan mereka tidak menentangnya dengan kesungguhan hatinya. Disuguhi kopi, udah makasih, saya sudah minum. Diminum aja dulu, nggak apa-apa, saya nggak minum kopi. Ya diminum. Pada saat dia keluar rumah, yaelah, itu jalan rata. Bisa-bisanya kayak kesandung. Kesandung jatuh, itu nggak ada batu, tangan bisa patah. Jadi kayak kena batu, terus tangannya patah. Walah, Terus langsung ada lagi yang ditawari buah hutan. Dia nggak doyan. Walaupun sebenarnya kita nggak doyan, nggak usah ngomong, gue nggak doyan, nggak usah ilfil. Cicipin aja dikit. Tapi dia, saya nolak, bener-bener nolak. Saya maunya ini. Akhirnya dia ngambil buah yang dia doyan. Dia kupas. Itu perasaan pisaunya tajam juga enggak. Bisa kena jari, kepotong. Wah, efeknya langsung yang serem gitu. Jadi boleh percaya, boleh enggak. Kepunan itu ada dan terjadi. Kecuali kalau kita benar-benar yakin seyakin-yakinnya. Gitu loh. Jadi benar-benar nggak boleh ada celah sedikit pun ya untuk takut atau ragu. Jadi nggak boleh ragu sedikit pun. Gitu. Kalau bisa seperti itu, monggo. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan di Jawa ya Om, kayaknya ya ibaratnya ada yang walati ya, tapi nggak langsung ekstrim fisik gitu ya. Atau mungkin dari Om Ho atau Mas Gundul ada? Ya sebenarnya kalau bilang tentang Kalimantan kan Borneo ya, satu tanah yang tua. Begitu. Ada banyak hal sih, karena
Saya 2 kali ke sana, Mas. Saya di Kalimantan Timur kalau saya 2 kali benar-benar pernah di hutan, di pulau. Tapi nggak ya sama kita Stasiun TV yang sama. Iya. sama pernah ke situ juga. Kita program. Pernah ke sana, yang satu memang undangan untuk ke sana. Terus waktu itu teman saya bilang sih, coba minum air Sungai Mahakam gitu ya, ke Kalimantan Timur. Nanti ke sini lagi balik gitu. Itu dalam waktu bulan, Mbak, saya benar-benar ke sana. Dan air Mahakamnya benar-benar yang air sungai saya ambil. Itu di Ketayonan sana gitu. Tak pikir benar-benar air yang ini ya, karena minum air itu misal di air mineral atau apa itu udah air sana gitu. Kalau kamu minum itu campur batu bara gitu minum. Tapi beberapa bulan saya balik beneran ke sana, dan ada istilah kalau ya sebenarnya ini banyak versi ya, Mbak, ataupun hanya sugesti saja. Kalau dapat pasangan bisa pulang katanya gitu. Ada istilah itu juga macam-macam sih. Terus yang waktu ke sana itu sempat Hebo Kuyang itu juga. Tapi saya sih belum pernah nemui langsung. Ya, hanya cerita waktu di sana. Nah, ini mungkin kita tanyakan. Kok sesepuh, bukan sesepuh, suhu. Saya masih muda. Iya, saya juga. Maaf. Nah, suhu kita ini apakah selama setahunan di pedalaman Kalimantan itu ya, Mas, apakah pernah secara langsung melihat kuyang? Melihat pernah. Oh iya? Ya. Jadi waktu itu saya tinggal di perkampungan Dayak. Waktu itu di Seskonyer sih, di Dayak Kalimantan Tengah. Nah, di perkampungan Dayak itu biasanya mulai jam 7 itu sudah sepi. Iya. Karena ya apa-apa aja nggak ada hiburan di sana. Iya. TV nggak ada zaman itu. Karena apa? Listrik nggak masuk sana. Iya. Jadi benar-benar hari sudah gelap, ya sudah kegiatan mereka cuma di dalam. Di dalam pun akhirnya bosen kan, akhirnya istirahat tidur. Iya. Cuman karena saya seorang petualang, pengennya gerak, ya saya keluar, ya cari-cari apa yang bisa dicari sih. Iya. Yang mana ya cari ular lah, cari apalah, apa binatang apalah yang bisa kita mainkan, kita amatin kita. Nah, satu ketika saya ya jam belum malam sih, itu sekitar jam 8-an lah. Saya keluar, saya masih di pinggir kampung. Tahu-tahu saya ngeliat ada satu yang aneh. Itu gelap, tapi saya ngeliat tutup set. Penderi ini ya bahasa Jawa, tak pelotot-pelototin. Kok kayak kepala orang. Jadi terbang gitu. Kayak kepala orang, rambutnya panjang gitu. Dan ada usus-ususnya masih ada. Itu dia terbang set. Apa tuh? Tak liatin sampai dia hilang. Baru besoknya pagi saya tanya ke Kaik Dom, tempat yang saya tinggal itu. Kaik, semalam saya ngelihat itu ada kayak kepala terbang, tapi ada ususnya. Itu apa, Kaik? Dia cuma ketawa, enggak apa-apa. Itu kalau orang-orang bilang kuyang. Tapi itu nggak ganggu sih. Kata mereka itu nggak ganggu. Karena dia terbangnya keluar. Keluar dari area itu. Keluar dari area itu. Jadi kalau mitosnya sih banyak, katanya dia cari darah, cari apa dan sebagainya. Cuman kenyataan seperti apa, saya sendiri kurang begitu paham tentang kuyang itu sebenarnya apa. Tapi yang jelas katanya sih itu bukan hantu kuyang itu. Kuyang itu seorang yang sedang istilahnya ngelmu lah. Oke. Ya, Jadi ada yang ngomong seperti itu, ada yang ngomong sesuatu yang dikutuk. Tapi yang jelas kalau saya lebih percaya orang yang lagi ngilmu. Ya. Gitu sih. Iya. Yang benar yang mana nih, Om? Beneran ini tentang orang ilmu atau, dan mungkin kalau apa ya, dicarikan padanannya di Jawa apa? Iya. Apa bukan babi Kalau ngepet ya? Di Bali ada. Oh, ada. Kuyang di Bali juga, itu bukan? kalau di Bali bukan kuyang, tapi ya kayak leak rande. Rande. Kalau di Sumatera Barat, anu itu ya Mas, palasik gitu ya? Iya, Sumatera Palasik Barat ya? palasik. Ya.
Ya, kalau dulu waktu saya di Kalimantan Timur tuh ceritanya, Mas, kalau ini versi saya yang saya dengar, itu kalau siang kan kadang pagi atau apa kan itu ke pasar si orangnya ini biasanya pakai kayak sal tuh loh Mbak, ditutup gini. Memang ada bekas guratan hitam dan pucat gitu mukanya gitu. Yang warga sana karena waktu itu pas ke kotanya, pas dari Tenggarong ke Samarinda, memang lagi rame. Terus ada dua versi sih, entah dikutuk ataupun yang ilmu tuh sama-sama itu. Jadi gini, ada orang ilmu, dia ngelanggar pantangan ceritanya. Jadi untuk ilmu keabadian gitu loh Mbak. Jadi entah itu untuk kecantikan atau maaf ya untuk keperawanan abadi katanya gitu. Nah si orang ini ngelanggar mungkin pantangan makanan, misalkan makan yang dari hewan-hewan hidup itu atau apa, dia nggak vegetarian lah gitu. Akhirnya nggak sempurna, nah itu dia harus ngisep darah, harus keluar ininya. Tapi pas malam itu keluar. Jadi kalau siang mereka ditutup biasanya ke pasar, tapi mukanya tuh kayak kehilangan darah, jadi pucat gitu. Jadi gagal ngilmu itu. Berarti itu ya itu bukan hantu, bukan siluman juga ya? Bukan orang ilmu. Kalau kuyang bukan hantu, bukan siluman. Oke. Gitu. Ya. Tapi kalau siluman memang ada. Oh, di sana juga ada silumannya? Kalau di Kalimantan siluman saya belum pernah dengar sih, belum pernah ketemu. Tapi kalau di Sumatera, di Jawa pernah. Ya, itu banyak. Iya. Iya sih Mbak, kalau yang waktu itu tentang ini sih ya buaya sih di sana banyak. Ya, di Muara atau di sungai itu ya Mas buaya, ya? Jadi kembar buaya. Kembar buaya. Jadi Kalimantan itu dia terkenal dengan bukan mitos sebenarnya ya. Kalau mitos itu kan cuma cerita yang nggak berdasar. Yang mulut ke mulut terus ditambah-tambahin. Ditambah-tambahin. Tapi ini saya ngeliat sendiri sih. Jadi waktu itu di masih Kalimantan Tengah waktu itu. Jadi ada buaya. Jadi mereka punya pantangan. Kalau orang punya tanda buaya, kalau orang Jawa bilang toh. Toh itu ada mau merah atau hitam di badan, sekecil apapun itu nggak boleh main di sungai. Karena dia akan jadi mangsa buaya. Itu musuhnya. Nah waktu itu saya masih lagi nambang, lagi kerja di area tambang liar masa. Lagi kerja, tahu-tahu ada orang teriak-teriak. Saya pikir apa? Ternyata ada orang, saya pikir dia lagi latihan atlet dayung, mundayung kenceng banget. Ternyata di belakangnya ada buayanya. Dia lagi dikejar buaya. Terus dia ke darat, buaya masih ngejar ke darat. Nah, baru setelah itu orang ribut masa buaya. Nah, kemudian ada seorang ya tua enggak lah, sekitar umur 40-an. Dia bilang, udah nggak apa-apa. Yang penting si A tadi jangan ke air lagi. Ini saudara saya. Yang dimaksud saudara adalah? Si buaya. Terus saya bingung kan, Pak, saudaranya gimana? Nah, akhirnya itu. Jadi mereka orang-orang Dayak ini ada yang mereka lahir kembar. Lahir kembar, satu orang satu buaya. Gitu. Jadi ini dibilang mitos tapi kenyataannya ya. Dan itu bisa diajak komunikasi dengan si Anu itu. Berarti bisa, maksudnya nurut sama saudaranya itu. Diajak ngobrol, dah ke sungai. Udah balik lagi ke sungai. Aku baru tahu itu. Jangan ganggu ya. Ini masyarakat ini walaupun ada yang tanda buaya, jangan malu-maluin saya. Udah, dia pergi ke sungai itu. Saya bilang, ini ilmu atau apa ya? Akhirnya saya tanya-tanya, oh itu memang saudaranya. Jadi kembar buaya gitu loh. Jadi, nah itu kejadiannya seperti apa? Nah itu saya nggak ngerti kalau untuk masalah kembar buaya di Kalimantan itu. Tapi kalau masalah di Jawa tentang siluman, kemudian di Sumatera, logikanya saya bisa ngerti, saya bisa paham. Karena terjadi perkawinan silang antara manusia dan gaib. Jadi kalau di Jawa dulu sering ada, bukan mitos ya, kejadian
ada gendruwo Iya. datang menyerupai suaminya, Iya, kemudian betul. bersetubuh. Nah, Jadi hybrid ya. jadi hybrid antara manusia dan gaib itu yang siluman. Iya benar sih. Ya, cuman ini cukup ini sih, cukup bikin penasaran maksudnya karena ini sosoknya adalah sama-sama makhluk hidup yang fisik, ada bentuk fisiknya Iya. gitu loh. Iya, memang iya sih. Karena yang dimaksud Mas Heru tadi demikian, Mbak. Jadi hamil biasa perempuan gitu, dia ke sungai mau melahirkan, itu pertama keluar ini anak biasa, kemudian kok mules keluar buaya. Iya, Bang itu benar, Mbak. Kembar buaya ada istilah gitu dan ada kayak ilmu buaya juga. Jadi kalau si buaya ini sampai makan orang, ketangkep itu gagal atau apa gitu. Kan ditembaki kalau misal di Iya. sana. Karena sungainya besar terus kebanyakan memang pakai ini, Mbak. Dan dulu sih kalau pernah diajak ya pas sana termasuk di Kalimantan ataupun di Pulau Bangka, bekas galian timah atau apa itu kan ada kayak anu tuh loh Mas, kayak papan ngambang tuh loh Ya, Mas. Coba kita lempar kan. Kalau kita lempar tuh papan hilang, kita harus lari kenceng. Karena ternyata dia turun gini, Mbak. Ini, tapi kalau kita lempar dia nggak hilang berarti memang benar papan karena kayak papan, Mbak, kalau dari Ya, jauh. jadi kayak batang kayu kalau Iya dari iya, jauh. warnanya menyesuaikan warna air sungai ya. Dan ternyata itu ngilang tuh cepet kalau dari bawah. Jadi ngilang Ngejar itu kita. dia tenggelam, kemudian dia nyerang. Iya sih. Pernah pengalaman gitu dan waktu ke sana juga ada beberapa buaya yang diawetkan karena itu makan orang Oh, gitu. kalau makan orang ibaratnya ada hukumannya untuk si buayanya itu sendiri ya. Dan Iya. uniknya pada saat dia makan orang, itu dia diminta tanggung jawab, dia bisa Caranya gimana? dipanggil. Iya, Oh, datang. datang. Jadi dari kembarannya atau dukun atau orang yang punya Kayak ilmu pawang buaya gitu. itu ya, pawangnya itu ya. Itu dia di tepi sungai sekarang ratusan buaya itu kan ada. Dia ritual di situ, dia tepuk-tepuk air. Ini buaya yang makan tadi datang. Wah, keren banget. Dan kenapa itu buaya? Kita yakin itu buaya yang makan. Pada saat itu dibunuh, dibuka, ya memang ada Oh, ada organ-organnya yang masih. Iya. Gitu. tapi berarti kayak udah menjadi konsekuensi ya ketika pada akhirnya buaya itu yang makan, ya pada akhirnya kamu harus mati, Ya. dibunuh. Karena menurut mereka kalau itu tidak dibunuh, itu dia akan ketagihan. Begitu terus. Ya. Begitu terus. Karena udah merasakan darah manusia Iya. ya ibaratnya. Oke. Tapi Om, ini kalau apa ya? Karena kan memang secara namanya pun kembar buaya, terus secara proses kelahirannya pun seperti proses kelahiran manusia ya. Lebih. Tapi kenapa sampai ada, maksudnya kalau dari cerita Mas Gundul tadi, yang manggil kalau bukan saudaranya itu pakai dukun gitu loh. Iya. Apakah ada unsur metafisika yang berpartisipasi atau gimana ya? Iya, tentunya begini Mbak. Kalau saudara kembarnya tentunya di ikatan batin ya. Jadi tentunya kerajaan kalau kita sebut metafisik secara buaya di Jawa itu memang kebanyakan didominasi oleh siluman. Jadi siluman buaya putih ataupun siluman buaya yang ada di sungai-sungai atau di jembatan paling lazim kita temukan. Tapi kalau di luar Jawa memang mereka koloninya tentunya berbeda. Jadi buaya itu ya sama seperti manusia di sana. Jadi menyatu secara adat gitu di sana. Jadi saat ada kembar buaya kenapa itu bisa dipanggil? Karena hatinya jadi satu, Mbak, secara perasaan. Ini tentunya secara spiritual. Jadi terlepas dari unsur metafisik, jadi secara spiritual. Kalau kemudian dipanggil tentunya seorang pawang pasti mengantongi mustika buaya. Yang itu kayak radar lah untuk manggil gitu. Secara logika gampangannya. Dan ya menurut cerita memang kalau buaya seperti disampaikan Mas Heru tadi, kalau itu yang makan orang tuh gagal sebagai buaya dan nanti akan ketagihan terus. Karena itu bahkan diawetkan Mbak itu, dan ada kisah yang memang dulu seorang manusia karena gagal ilmu jadi seperti kuyang tadi, dia menjelma menjadi buaya, benar-benar buaya real gitu, dan harus mengumpulkan berapa orang untuk bisa jadi orang lagi, ada yang seperti itu juga. Mengumpulkannya dalam artian makan. Gitu, dan bahkan ditulis di situ ditemukannya kapan, ini wujudnya seperti apa, itu diawetin, dan buayanya nggak yang segini Mbak, bisa ini sampai situ tuh besarnya. 4 meter up. Ya. Iya. Wah, gede. Iya. Bahkan ada yang dari sini sampai sana, dari ekor sampai ini ya, moncong ya. Ya. Segede ini Mbak, besar banget. Kayak yang di film. Itu. Itu sekali mangap kayak langsung blub.
Iya, bahkan ketika Jadi kalau di Kalimantan itu makan, buaya 8 meter itu biasa. biasa Mbak. Ketika dimakan ada yang kan ada foto-fotonya korban, ada yang mereka maaf ya termutilasi dia utuh. Oh, Di dalam. langsung dilep gitu ya? Iya, tinggal hap. Iya, serem banget. Besar loh Mbak, sana kan sungainya nggak kayak sini. Iya sih. Lebar dan dalam. Sungai-sungainya. Tapi ngeri banget segede gitu. Tapi balik lagi ke sosok kuyang ya tadi. Iya. Ya. Mas Gundul yang udah pernah melihat langsung. Tadi kan diceritakan organ ya, terus kepala rambutnya panjang nih. Tapi kan kalau di film-film tuh kadang berdarah-darah, terus bercahaya. Maksudnya kayak ibaratnya apa ya? Ya kalau Glowing gitu ya. yang bukan glowing, bukan skincare saya. Maksudnya kayak kena banaspati kan kayak ada Api. apinya atau sana. Kalau si kuyang ini gimana pas itu? Kuyang itu biasa, nggak ada apinya, nggak ada Cahayanya nggak ada? cahaya, dia biasa sih. Mhm. Cuman kalau saya bercahaya mungkin ya, karena di dalam gelap saya bisa ngelihat, Oh, gitu loh. ya. Jadi ya mungkin ada kayak fosforensis gitu. Nah, Iya, glow in the dark. Glow in the dark gitu. iya benar. Jadi ya itu buktinya di gelap itu saya bisa ngelihat gitu loh. Tapi kalau api kan enggak. Itu. Oke, tapi nih kalau secara dari masyarakat adat Dayaknya sendiri ya, kuyang itu bagi mereka, tadi kan kalau Mas Gundul bilang nggak apa-apa kok, soalnya kan keluar gitu. Berarti ada saatnya itu menjadi ancaman bagi masyarakat Dayak sendiri? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya enggak, karena mungkin dia keluar itu ya ke daerah lain atau mencari musuh atau bagaimana. Itu jadi kalau untuk warganya sendiri istilahnya orang kampung situ itu nggak mungkin. Ya mungkin untuk istilahnya mencelakai masyarakat situ sendiri, karena saya tahu persaudaraan masyarakat Dayak itu kuat banget dan asik lah. Oke. Jadi orang-orang suku Dayak itu pada saat kita baik, kita bisa sinergi dengan mereka, itu mereka akan membalasnya dengan lebih kebaikan lagi. Tapi pada saat mereka disakiti, mereka disinggung, mereka akan bisa membalas bukan cuma 7 kali, mungkin 77 kali. Itu. Jadi kalau untuk masyarakatnya sendiri itu makanya mereka mengatakan nggak apa-apa kok. Gitu. Ya, karena nggak mungkin berarti nyari di rumputnya wilayah sendiri sendiri, ya. ya. Nah tapi ini Mas, boleh diceritain nggak sih lebih dalam tentang apa ya, gimana sih masyarakat Dayak itu dalam kehidupan sehari-harinya dan juga mungkin terkait spiritualnya kayak gitu-gitu? Jadi masyarakat Dayak itu masyarakat yang alami. Alami dalam arti dia hidup bersinergi dengan alam. Jadi pada dasarnya awalnya masyarakat Dayak itu dia animisme dinamisme ya. Jadi dengan agamanya Karingan, awalnya suku Dayak. Itu kemudian dengan menyebarnya para istilahnya penyiar agama, akhirnya ada Dayak yang jadi Muslim, ada Dayak yang Katolik, ada Dayak yang Kristen. Itu pada dasarnya tetap mereka suku Dayak. Tapi untuk kehidupan mistisnya, walaupun mereka yang Dayak yang Muslim, tetap aja mereka bermain dengan ilmu-ilmu seperti itu, karena ya itu sudah mereka mengenal itu sejak lama istilahnya, itu sudah melekat ke kehidupan mereka sih. Gitu. Nah, tapi dari pengalaman lama di sana ya Mas, dan juga membaur dengan masyarakat sana, kalau dari Mas Gundul sendiri ada kepinginan nggak sih kayak ya pengen lebih mendalami terutama tentang spiritualisme dan juga mistisme di sana, ataupun mungkin kayak ngilmu gitu tadi? Ya jelas toh. Jadi karena tipe saya itu adalah orang yang pengen selalu belajar. Jadi makanya sampai sekarang orang-orang anggap saya orang yang serba bisa. Sebenarnya saya nggak serba bisa, cuman karena saya mau belajar lebih dulu dari mereka dan saya belajar lebih banyak dari teman-teman yang lain. Jadi kayak masalah ilmu-ilmu, ya saya hidup dalam masyarakat mereka, saya ngelihat kemampuan ilmu mereka yang wow,
Siapa yang nggak pingin? Jadi bisa dikatakan omong kosong lah kalau kita nggak bikin. Jadi saya juga pengen belajar ilmu-ilmu mereka, dan waktu itu saya ditantang ilmu yang bagaimana. Gitu. Sekarang gini aja, ini kan waktu di kampung ada ayam banyak. Coba deh, kamu pikirin aja, kamu lihat, pilih salah satu ayam, pikirin. Terus kalau udah ngomong ya, dah. Kayak Dom ini cuman, oh ya, udah ya, udah. Ayam yang kamu pikirin mati bentar lagi. Ini cuman gini tok, set, kayak putus leher. Seru banget. Itu nyata. Jadi, wow. Saya sampai garu-garu kepala. Wow. Jadi hal-hal seperti itu bukan cuma cerita isapan jempol dongeng, itu nyata. Jadi kayak mandau terbang, wah itu mitos katanya. Enggak. Pernah lihat sendiri, Mas? Saya pernah lihat sendiri. Jadi waktu itu di tahun 97 awal, waktu itu masih ada pertikaian antara waktu itu saya tinggal di Kumain, di perkampungan orang. Nah, waktu itu jadi ada si Budi itu teman saya nambang liar di sana. Nah, begitu istilah jam 4, jam 5 lah, itu masyarakat disuruh keluar rumah semua. Keluar rumah semua, nenda di kebun, di ladang, tidur di luar. Oh, memang tidur, bukan cuma berkumpul? Iya, tidur di luar. Jadi mereka nggak berkumpul, jadi di ladang masing-masing, pokoknya keluar rumah, menjauh dari rumah. Kenapa, Mas? Akhirnya beberapa hari saya kan tanya, kenapa sih kena? Ya di luar kan nyamuk, nggak kasihan sama anak-anak. Akhirnya saya kasih tahu, Dul, kamu pengen tahu kenapa kalau sore ini masyarakat keluar rumah dan tidur di luar? Saya diajak untuk keluar dari kebun atau hutan, mendekati perkampungan. Nah, itu begitu sore itu maghrib lah, cuma di sana nggak kedengeran azan maghrib. Kira-kira maghrib itu ada sosok hitam, jadi panjang segini nih. Itu ngeliat terbang tes dari rumah, lompat lagi ke rumah lagi, lompat lagi ke rumah. Dan cerita teman saya, jadi kenapa masyarakat tidur di luar? Karena ada mandau terbang. Yang waktu itu permusuhan terjadi karena apa, saya kurang jelas ya. Jadi mandau itu dia nyerang dari rumah ke rumah. Kalau sore menuju malam. Jadi kalau ada didapatin, pasti kepalanya lepas. Ya. Akhirnya mereka takut dan mereka tidur di luar. Kalau di luar aman. Kenapa malah kalau di luar aman? Nah itu saya nggak tahu. Oh. Jadi yang diserang adalah rumah-rumah. Yang diserang adalah rumah-rumah. Dan setelah itu semingguan saya di kampung itu, akhirnya saya kembali lagi ke hutan, ke Skonyernya ya, ke wilayah pertambangan. Jadi saya udah meninggalkan area itu. Jadi itu nyata. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Mandau terbang itu. Jadi mandau terbang itu. Nah, lanjut waktu di Skonyer, saya mikir, ilmu kayak gitu untuk apa? Cuman saya kepikiran satu, oh ya, kayak ada minyak bintang. Jadi minyak bintang itu minyak yang luar biasa. Ya. Jadi itu kalau kita patah tangan, itu diolesi minyak bintang, dibalut kain putih, nggak hari-harian, hanya beberapa jam pulih. Secara fisik pun juga. Secara fisik gitu. Bahkan jadi putus gitu, kiri kanan dikasih minyak bintang, disatuin, dibalut, itu nyambung lagi. Bahkan, ya mohon maaf, ini mitosnya. Mereka yang sudah ditembak mati,
diolesi minyak bintang, ditutupin kain putih, dilangkain ibunya, bisa hidup lagi. Oh iya. Itu mitosnya, cuman saya nggak ngelihat yang bangkit lagi itu. Oke. Makanya waktu terjadi perang, yang garis depan itu sebenarnya bukan manusia. Itu bangkit. Orang-orang yang sudah dibangkitkan Iya. lagi tuh. Oke. Jadi mereka tidak takut peluru, karena sudah jadi tembak jatuh, tapi mereka akan bangkit lagi. Oke. Itu seperti itu. Cuman itu mitos, itu cerita yang saya dengar. Cuman saya tertarik dengan minyak bintang ini wow banget nih. Sedangkan background saya petualang, saya juga dulu pernah gabung di PMI, jadi sering nangani kecelakaan dan lain sebagainya. Saya berpikir, wah ini minyak bintang ini keren banget nih. Kalau saya bisa dapat, ini berguna banget nih. Betul. Untuk istilah P3K praktis. Iya. Ya. Ya, oleh. Akhirnya untuk mendapatkan itu, ya kalau orang Jawa ngomong, saya jadi PKT lah. PKT itu pesuruh. Oh. Apapun yang diperintah KAI, saya kerjain. Suruh apa saya kerjain. Sampai satu ketika, saya dikasih minyak bintang. Nih, buat kamu Dul, ini minyak bintang dijaga. Tapi kalau setiap malam Jumat, malam Selasa, Kliwon, itu ya dibakar-bakarin. Didupai Ya, dibakar-bakarin menyan lah atau apalah. Atau gaharu atau apa. Loh kayak, kenapa minyak pakai dibakar-bakarin? Saya telisik. Si Kai bilang, Dul, minyak bintang itu banyak orang nyebut, banyak khasiatnya. Tapi minyak bintang yang asli itu dari ramuan herbal, dari macam-macam, dari daun-daunan yang ada di hutan, banyak. Tapi yang utama, kalau nggak pakai minyak otak, itu bukan minyak bintang. Minyak otak. Jadi otak diekstrak, dibusukkan sampai cair jadi minyak, itu utamanya. Makanya kenapa dia harus Selasa Kliwon, Selasa Jumat itu harus dibakar-bakarin. Otak di sini masih otak manusia. Otak manusia. Makanya begitu saya sudah dapat, saya tahu, kayak nggak jadi. Karena itu dibuka, auranya kuat banget. Begitu botol minyak bintang itu dibuka, itu langsung Roma itu berdiri semua. Bus. Jadi waktu saya botolnya cuma kecil segini. Oh berarti cuma Kecil. Oke. Aromanya aroma herbal, daun-daunan direbus, macam-macam. Iya. Kayak minyak. Itu yang asli menurut Kak Dong. Oke. Gitu. Nah, saya pikir otak dari mana? Ternyata kan mereka sendiri kan punya ya kebiasaan di zaman dulu ngayau. Ngayau itu berburu kepala. Oh. Itu di zaman dulu. Iya. Nah, di zaman sekarang tampaknya sudah nggak ada tampaknya. Tapi apakah di belakang layar mereka masih ngayau atau enggak kan kita nggak tahu. Ada yang tahu ya. Gitu. Oke. Jadi dan pada zaman dulu saya masih ngelihat juga waktu kerusuhan di Sambas 98-an. Ya 98-an itu. Perang antara kolusi dengan musuh apa? Itu saya masih ngelihat. Jadi di depan rumah itu, jadi pada saat mereka perang, mereka bisa musuhnya itu kepala ditancapkan di depan rumah. Itu saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Waktu itu saya ada di Sambas. Dan saya yang mentalnya kuat begitu, akhirnya nggak tahan. Karena apa? Di depan rumah itu ada kepala terpancang dengan baunya yang seperti itu ya. Comber selokan itu ngalir merah. Dan yang parah lagi, saya ngeliat dengan mata kepala sendiri, teman saya, si A, istrinya sendiri anaknya sendiri karena ternyata istrinya ini, si teman saya ini nggak tahu bahwa dia cucu buyut. Setahu dia orang Jawa.
Tapi ternyata kakek buyutnya itu. Iya. Jadi segitu kuatnya. Jadi pada saat ritual, pada saat itu tuh mereka seperti kayak diminumi ramuan sehingga mereka trust, mereka nggak ingat apa-apa. Yang dia anu adalah bau darah. Oh iya. Bau darah etnis itu bisa tercium. Iya, iya. Dan itu asli. Saya sampai sekuat mental saya ambruk mentalnya itu. Akhirnya saya lari ke hutan. Saya mending hidup di hutan. Lebih damai di sana. Lebih damai. Karena walaupun saya nggak ikut perang, saya tidak ikut kumpul-kumpul, saya cuma di rumah. Karena, Dul, kamu di rumah aja nggak usah ikut-ikutan. Karena orang-orang mereka bisa bedain mana Jawa asli, mana ada keturunan. Takutnya siapa tahu dia bilang gitu ke ke saya, si A itu. Tapi ternyata istrinya sendiri, anaknya sendiri. Iya, karena ternyata keturunan. ada keturunan itu ya. Oke. Jadi itu ya bagaimana? Itu saya lihat sendiri. Ya akhirnya itu ya saat itu sangat ini ya, chaos dan tegang. Iya. Pak. Iya. Oke, tapi aku masih penasaran dengan si minyak bintang ini tadi ya. Om Hao, minyak bintang ini kan nanti Mas Gun udah cerita nih, bahannya dari apa-apa. Tapi perlu didupain gitu. Dia termasuk apa ya, Om? Bisa kita bilang pusaka kan? Atau apa? Bukan sih Mbak, karena Lebih kalau apa? sesuatu hal yang diambil dari ekstrak manusia ya, itu pasti ada yang ngikut. Maksudnya ada satu ada energi yang ditanam. spiritualnya. Ya, residualnya itu kuat gitu. Oke. Jadi kalau pusaka sih enggak ya, mustika juga enggak ya. Tapi sesuatu hal yang berkhasiat gitu. Kalau apapun dari manusia ini kayak gitu deh Mbak. Entah kayak tali pocong barang kan modelnya gitu. Oh ya. Tapi Kalau otak kan ibarat kata sesuatu hal yang berpikir Ya, terpusat itu kan. terikat dengan jiwa. Iya. iya. Residual memori di situ. Iya. Benar. Tapi nek mungkin kira-kiranya Om, aku nggak tahu sih Om Hao pernah menemukan minyak bintang atau belum ya. Tapi kira-kiranya itu cara kerjanya gimana ya Om? Apakah si katakanlah ruh dari bahannya itu yang mengikuti terus menyembuhkan atau ada entitas lain yang turut andil atau gimana? Oh, tentunya secara non medik ya itu tetap nggak mungkin Ya, ya, itu karena sel non-medis. ini ya lebih ke spiritual sih Mbak, Allah alam sih untuk melihat itu gitu, karena memang dalam beberapa penyembuhan kalau kita sebut jantung dan otak itu kan sumber ya, kalau di jantung sendiri listrik ya, kalau sini kan memori ya, jadi apa yang bisa dipakai itu yang berkaitan dengan saraf gitu, jadi mengaktifkan, menghidupkan. Ibarat kata apa sih kalau misal orang yang meninggal disampaikan Mas Heru tadi kemudian menjadi garda terdepan tuh kayak kalau kita nonton film-film mutant gitu mungkin, atau yang sudah tentara yang sudah mati dihidupkan kembali, tapi ya semi ya nggak murni seperti manusia gitu. Nah, Kalau yang dulu pernah saya dengar ya ketika ke sana tentang cerita Panglima Burung sih gitu. Jadi maaf kata ya ketika kejadian itu memang beberapa orang dikumpulkan mencium sesuatu bau dan mata diusap ya. Mereka tiba-tiba sudah seperti kerasukan dan melihat etnis yang dimaksud itu maaf ya tidak ubahnya seperti gugup. Jadi sudah mukanya sudah beda gitu, biar bahkan tega pas ini ya. karena ngelihat sudah hewan. Jadi misal ada di satu etnis A yang diserang ini etnis B, dia masuk ke golongan itu akan nyari Mbak otomatis. Bahkan ketika keputus gini aja masih bisa jalan orangnya. Kan sangat tajam banget itu Mbak. Gitu. Ih, serem. Tapi nih kalau yang apa pernah dioles minyak bintang lah katakanlah ya. Mungkin ini enggak sih? Kalau mungkin yang dihidupkan tadi mungkin ya kayak ada korin tambahan lah ya mungkin dari si asal minyak bintang itu, tapi semua kayak cuman bagian tubuhnya gitu jadi kayak ada pegangannya gitu nggak ya Om? Iya, Atau- ya tentunya iya Mbak. Ada energi baru gitu. Secara otomatis spiritualnya masuk. Iya. Oke. Terus berarti akan berpengaruh seumur hidup juga berarti? Ya selama itu tidak dibuang, otomatis. Jalan sendiri.
Dan malah menyatu sama sedarah-darahnya nggak sih malah? Karena kan untuk menyembuhkan luka dan jadi bagian tubuh ya. Nyambung lagi, Mbak. Oh, Dan gini, iya. gimana ya, kayak ekor cicak lah gitu. Oh, tutup. Konsepnya mungkin loh ya. Karena kan nggak masuk logika, Mbak. Gak masalah logika, Iya. tapi itu nyata. Iya. Itu sangat berkhasiat, tapi kalau jatuh ke tangan yang salah serem sih. Iya. Wah, Iya. Oh, berarti yang Mas Gundul sendiri incar ketika ingin mendalami tentang spiritualisme di Kalimantan ataupun Dayak tadi adalah si minyak bintang gitu ya? Ya, itu karena suatu yang wow. Tapi walaupun akhirnya setelah saya tahu, Dibalikin aja. saya balikin lagi. Daripada ya. Daripada. Karena jujur ilmu-ilmu Kalimantan itu luar biasa. Dan ya begitulah. Ya begitulah. Jadi deg-degan. Ini aja mohon maaf ya, kita ngobrolin tentang masalah Dayak. Ya ada yang datang. iya. Bisa lintas pulau saling. Iya. Oh iya. Iya. Tapi yang datang apa? Oh. Kalau beliau berkenan dideskripsikan aja ya. Enggak berkenan. Oh yaudah jangan. Tapi saya tahu, tapi nggak boleh. Bahaya. Ya, jangan suruh di sebelah sini. Iya, udah pernah ke Kalimantan belum? Apa Om? Udah pernah ke Kalimantan belum? Belum kebetulan. Oh ya udah, jangan. Jangan. Sudah minum air sana beda ya, Mas. Oke. Minum air sana soalnya sudah. Bikin balik lagi nanti ya. Iya. Ini mungkin sebelum kita akhiri ngobrol nih Mas, ada penasaran di kita nih tentang kota gaib Mas di sana. Kan terkenal kalau di Borneo ya salah satunya Padang 12 dan juga Saranjana. Nah di Kalimantan Tengah nih Mas, atau di waktu ke Kalimantan, jenengan pernah menemukan atau pernah ke dua tempat ini Mas? Jadi kota gaib, kampung gaib. Kalau kampung gaib Pernah masuk Mas ini? pernah masuk juga. Jadi sebenarnya nggak usah di Kalimantan, Jawa juga banyak kampung gaib. Dan di bekas rumah saya lama itu rumah saya pas di gerbang gaib juga, di gerbang kampung. Jadi itu kampung gaib waktu itu justru saya nggak temukan di hutan, tapi di pinggir hutan. Pinggirannya. Jadi waktu itu saya nggak tahu nih, awalnya nggak ngerti. Jadi saya habis dari penambangan itu ada ngeliat serombongan orang jalan itu kan. Saya tanya, Kai, jadi sebutan untuk orang tua itu kan Kai mau kemana? Ikut aja, Diajakin. ada pesta. Kita lama di hutan nih, lama kerja, wah ada pesta nih, Gitu. makan enak nih, rame-rame. Ikut di situ, emang keramaian, bener-bener rame. Jadi suasana kayak kampung lagi bener-bener rame banget. Ya ada orang jualannya, ada istilahnya tari-tariannya, ada aktivitas kayak kampung. Lagi keramaian memang bener. Nah, cuman di situ istilahnya setiap saya mau ikut minum, kok di hati saya ngomong jangan. Tidak. Setiap mau makan, di hati saya ngomong jangan. Kok aneh ya, apa ya? Terus, kok tiba-tiba saya pengen pipis. Begitu saya minggir ke tempat nggak rame, saya buang air, saya pipis. Lalu saya sadar, loh, yang rame-rame tadi kemana ya? Langsung hilang. Langsung hilang. Itu di Sekonyer, tapi bukan di kampungnya, di pinggiran hutan Sekonyer itu. Jadi itu benar-benar ada, kampung gaib, kota gaib itu ada. Jadi nggak cuma di Kalimantan, dimanapun, di Jawa juga ada. Gitu. Ya, tapi kalau yang Mas Gundul lihat tadi tuh, yang di Kalimantan itu bentukannya atau mungkin pakaiannya gitu kayak orang zaman itu. Iya.
kayak orang zaman itu. Oh. Jadi ada yang mereka masih pakai pakaian adat, mereka masih ada yang pakai pakaian biasa. Gitu. Jadi kebanyakan mereka pakai pakaian adat Dayak sih. Itu. Ya. Jadi bukan pakaian kebesaran ya, pakaian keseharian. Iya, keseharian. Mungkin itu juga yang bikin kayak nggak bisa membedakan ini orang beneran atau bukan. Itu loh. Iya, iya. Cuman ya itu, untungnya feel saya, istilahnya jiwa saya ini kuat. Jadi setiap saya mau minum, di sini bilang jangan. Setiap saya mau makan, di hati saya bilang jangan. Itu bisa jadi kalau saya ikut makan minum di situ, bisa jadi ikut warga jadi warga di situ. Oh, emang di Kalimantan juga ada aturan yang kayak gitu? Maksudnya kebanyakan di Jawa ya Om ya? Maksudnya kalau kayak semua di gunung nih, kita masuk ke pasar gaib, pasar setannya lah. Kalau mau dikatakan makan jangan nanti ikut. Itu di Kalimantan juga ada kayak gitu? Iya. Tapi ada yang pernah ngalamin nggak Mas? Saya belum dengar sih. Itu. Ih, nggak kerasa banget ya Om, kita sudah menghabiskan sekian menit tapi kayak masih kurang karena cerita dari Kalimantan ini sangat memukau dan menghipnotis. Tapi mungkin sayangnya kita harus akhiri dulu ya teman-teman. Tapi sebelum kita akhiri, dari Mas Gundul sendiri ada yang ingin disampaikan ke teman-teman apalagi terkait survival? Jadi buat teman-teman ya, yang jelas yang sering berpetualang atau keluar masuk hutan, yang jelas jangan pernah takut. Dan kalau ada istilahnya mitos-mitos atau larangan-larangan itu dijaga, kecuali kalau mentalmu benar-benar kuat. Dan kalau teman-teman yang pengen berpetualang di Kalimantan itu tetap hormati mereka-mereka yang ada di sana. Karena orang-orang Dayak itu mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Jadi kalau kita menabur kebaikan pada mereka, mereka akan membalasnya berlipat-lipat kali. Tapi kalau kita menyinggung mereka, mereka akan membalasnya berlipat-lipat kali juga. Oke, mantap sekali. Terima kasih Mas Gundul. Ya, terima kasih Mas Heru. Kapan-kapan ke hutan gitu. Oh, kita penelusuran ke hutan ngajak Mas Gundul aja ya. Kalau bulan santai ini kan luas. Kayaknya di Jawa kan soalnya. Biar aman. Oh, oke. Om Hao ada yang mau ditambahkan? Ya saya cukup sih Mbak, sama seperti Mas Heru sih, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Iya, Kebalik sebenarnya. Maaf. Kan sama kan Intinya kan sama. sama, di mana Bener, langit bener. dijunjung kan di situ bumi dipijak. Betul sekali. Kita Oke. di sini saling menghormati, saling menjaga dan kuatkan mental tentunya, karena terlalu kepikiran atau overthinking itu justru menjadi bumerang bagi kita. Ya. Yang penting yakin, insya Allah halangan minggir kan gitu. Amin. Amin. Oke, makasih semuanya mantap. Mas Heru, Mbak Noven dan teman-teman semuanya di Terima sini. kasih, terima Terima kasih. kasih. Dan tentunya terima kasih untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan mensponsori kita pada kali ini. Dan untuk teman-teman yang penghobi bekerja dan juga penggemar videografi dan juga fotografi dapat berkunjung dan berbelanja hanya di DOS Indonesia yang tentunya outletnya tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Jogja ada di Jalan Kaliurang, KM berapa? 5. Oke, dan juga jangan lupa Sobat Javanika, yuk join di membershipnya YouTube Podcast Obrolan Santai. Jadi kalian nanti bisa ikut sesi live ngobrol bareng dengan tim Opsan. Dan tentunya ada benefit lain yang sangat menyenangkan. Cara gabungnya gimana? Silakan cek di postingan Instagram KTJ ataupun Podcast Opsan ya. Kami tunggu. Ya, dan tentunya dukung channel Kisah Tanah Jawa, Obrolan Santai, dan channelnya Mas Heru. Heru Gundul. Heru Gundul dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan ketik masukan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.